Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raja Edi Prasemuti dengan NIM 6101421107. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan sebuah sarana prasarana panahan. Baik, mari kita mulai pembahasannya. Sarana panahan. Yang pertama anak panah dan yang kedua ada busur, yang ketiga ada papan sasar. Yang pertama anak panah. Anak panah terlalu pendek dapat membahayakan dari pengguna. Untuk membuat anak panah panjang minimal adalah 61 meter untuk material selain kayu atau bambu. Sedangkan untuk material kayu atau bambu panjang minimal 68,54 cm. Selanjutnya bagian-bagian anak panah. Bagian yang pertama ada pil atau metal point, bagian ujung atau depan. Bagian inilah yang akan pertama kali menancap pada sasaran. Yang kedua ada shaft, bagian yang menghubungkan pil dengan fetching. Yang ketiga ada hiasan atau crafting, dan yang keempat ada fletching atau bulu bagian untuk menstabilkan anak panah saat di udara. Dan yang terakhir ada knob atau ekor panah, bagian untuk menempelkan anak panah dengan busur panah. Selanjutnya jenis anak panah. Ada 5 jenis anak panah yang bisa digunakan dalam olahraga panah, yakni terbuat dari kayu, fiberglass, aluminium, karbon, dan komposit. Yang pertama, panah dari kayu. Panah yang paling mudah didapat adalah yang terbuat dari kayu. Namun, panah ini tidak tahan lama karena dapat diserang rayap, terutama jika disimpan di tempat terlembab. Panah dari kayu biasanya dipakai untuk nomor tradisional dan jembaringan. Yang kedua ada fiberglass. Panah fiberglass biasanya menjadi pilihan bagi pemanah pemula. Tingkat kelurusannya lebih baik dibandingkan dengan panah kayu. Anak panah ini hanya cocok untuk busur recurve saja. Yang ketiga ada aluminium. Panah aluminium, anak panah jenis ini digunakan untuk nomor nasional dengan busur standar bau. Yang ketiga ada yang keempat ada karbon. Karbon panah. Anak panah jenis karbon digunakan dalam nomor Vita, recurve, dan Vita Compound. Dan yang terakhir, yang kelima ada komposit. Panah komposit jenis ini merupakan pilihan bagi para atlet profesional. Cocok untuk dunia karena tingkat kelurusannya yang sangat tinggi dan akurat untuk memanah jarak jauh. Bahan panah jenis ini terdiri dari aluminium yang dilapisi oleh karbon. Selanjutnya yang kedua ada busur. Ada beberapa komponen dalam busur. Di antaranya adalah yang pertama ada handle section atau riser. Merupakan bagian yang berguna sebagai pegangan grip saat memegang busur. Yang kedua ada dahan busur atau limbs. Adalah sebuah sayap atas pada busur yang berguna menghasilkan kekuatan letupan pada anak panah saat ditarik oleh pemanah. Yang ketiga ada tali busur atau bowstring. Terdapat bagian-bagian dari tali busur yaitu mata tali atau lob yang dimasukkan pada ujung sayap atas dan bawah. Knocking point yang digunakan sebagai tempat anak panah di tali dan balutan tali atau serving. Selanjutnya yang keempat ada alat pembidik atau visir. Penggunaan alat pembidik ini sangat penting karena dalam pertandingan panahan, jarak yang digunakan setiap ronde berbeda-beda setiap jaraknya. Maka dari itu, setiap pemanah akan selalu mengubah alat pembidik dalam setiap jarak. Apabila pemanah dalam bertanding lupa dalam mengubah alat tersebut ketika terjadi perpindahan jarak, maka akibatnya fatal dalam perolehan poin. Selanjutnya yang kelima ada clicker. Klik anak panah biasanya dipakai oleh pemanah yang sudah menguasai teknik dasar panahan. Clicker berfungsi sebagai penanda saat anak panah ditarik maksimal, maka clicker akan berbunyi dan anak panah harus segera dilepaskan. Selanjutnya yang keenam ada sandaran anak panah atau raw rest.
Sandaran anak panah berfungsi sebagai tempat atau menyandarkan batang anak panah sebelum anak panah meleset. Tempat arrow rest sandaran anak panah terletak menempel di bagian handle. Selanjutnya yang terakhir ada peredam putaran atau stabilisator. Peredam putaran yang terbuat dari campuran aluminium atau fiber berfungsi meredam getaran yang terjadi setelah pemanah melesatkan anak panah. Peredam getaran yang bentuknya panjang disebut dengan long stabilisator dan peredam getaran yang berbentuk pendek disebut dengan short stabilisator. Selanjutnya aksesoris pelindung pemanah. Yang pertama ada finger trap, pelindung tangan penarik. Pelindung tangan penarik berfungsi melindungi tangan, khususnya di 3 jari penarik, yaitu jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Pemanah dalam menarik tali pada saat bertanding dilakukan secara berulang-ulang, sehingga kekuatan daya tahan, terutama pada ketiga jari tersebut, penting. Maka finger tap diperlukan untuk melindungi tangan saat menarik tali busur agar tidak sakit. Bahan untuk finger tap ini terbuat dari kulit. Yang kedua ada arm guard atau pelindung lengan. Bahan yang terbuat dari campuran plastik. Pelindung lengan dipakai di bagian lengan depan kiri. Pelindung lengan berfungsi melindungi lengan dari gesekan tali ke lengan, sehingga pemanah yang sudah mahir selalu menggunakan alat tersebut, terlebih sebagai pemanah pemula. Yang ketiga ada quiver atau kantong panah. Kantong panah berfungsi untuk menempatkan anak panah. Anak panah apabila ditempatkan sembarangan tempat akan mudah rusak, terutama bulunya. Bahan yang digunakan ada yang terbuat dari kulit, tetapi ada juga yang terbuat dari campuran plastik. Panjang kantong anak panah yang bagus disesuaikan dengan panjang anak panah yang dimiliki masing-masing anak pemanah. Yang selanjutnya ada chest guard atau pelindung dada. Berfungsi sebagai pelindung dada agar tali saat dilepaskan tidak mengenai dada atau kaos yang dipakai seorang pemanah. Jika tali selalu mengenai kaos, maka lesatan anak panah tidak akan bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Yang terakhir ada puller, penarik anak panah. Puller berfungsi sebagai penarik anak panah yang menancap di target, karena ada saat anak panah menancap kedalamannya berbeda-beda. Anak panah yang sangat dalam menancap akan sulit ditarik apabila tidak menggunakan bantuan puller. Maka dengan menggunakan puller akan mempermudah pemanah dalam mengambil anak panah. Selanjutnya yang ketiga ada papan sasaran panahan. Ada aturan tersendiri juga untuk papan target atau papan target yang digunakan untuk sebuah kompetisi panahan. Seperti gitu. Yang pertama ada 2 desain bentuk standar lingkaran untuk klasifikasi papan sasaran. Vita adalah yang pertama menentukan desain standar papan sasaran, di mana Vita sendiri merupakan organisasi memanah tingkat internasional, FITA. Yang kedua ada diameter, ukuran parameter target panahan adalah 80 cm dan 122 cm, di mana tiap lingkaran target telah dibagi 10 area skor, di mana target pusatnya hanya 1. Yang ketiga, ukuran target memanah sendiri besarnya diameter 122 cm dengan area scoring 6 cm. Dan yang terakhir untuk sasaran memanah yang ukuran diameternya 84 cm, 80,4 cm adalah dari area scoringnya dan dilihat secara keseluruhan sasaran di mayona warna yang tidak sama bentuknya. Dan yang terakhir ada prasarana dalam panahan, yaitu lapangan panahan. Lapangan panahan ukurannya arena 15.750 meter dengan lampu arena 32
2000 watt. Fasilitasnya latihan, pertandingan, dan multifungsi. Fasilitas pendukung seperti ruang ganti, ruang kantor, ruang kesehatan, toilet, dan lain sebagainya. Kapasitas tribun sendiri terdapat 256 untuk tempat duduk. Dalam peraturan olahraga, selalu ada aturan tentang lapangan, terutama untuk hal ukuran. Lapangan yang dipakai untuk tempat pertandingan atau lomba panahan biasanya terbagi menjadi dua bagian. Dua bagian tersebut adalah indoor atau di dalam ruangan dan juga outdoor atau di luar ruangan. Indoor di dalam, outdoor di luar. Berikut adalah beberapa aturan tentang lapangan yang menjadi ketetapan. Yang pertama, setiap lapangan adalah wajib untuk dilengkapi dengan kamera pada tiap sudutnya, supaya juri bisa secara lebih mudah memberikan penilaian saat pertandingan berjalan. Yang kedua, harus ada sebuah lajur yang membatasi tempat bagi peserta perempuan dan laki-laki. Untuk lajur satu ini pun ukuran lebar telah ditetapkan di mana harus kurang lebih 5 meter. Yang ketiga, adanya tiang penopang papan sasaran wajib diberi angka pada masing-masing tiang. Tak hanya itu, diharapkan setiap tiang perlu ditanamkan sampai benar-benar kokoh hingga ke dalam tanah. Tujuan hal tersebut tentunya supaya pemanah tidak akan melakukan kesalahan di saat memanah. Yang keempat, harus ada 1-3 target, di mana ini adalah jumlah minimal target dalam satu lapangan. Target tersebut bisa dipasang pada setiap lajurnya, di mana biasanya 2 yang dipakai. Pemberian tanda perlu dilakukan dengan jelas. Yang terakhir, aturan dasar memanah, terutama soal jarak. Sasaran pada laki-laki dan perempuan tidaklah sama, dan urutan jaraknya pun tertentu. 30, 50, 70, 90 meter adalah jarak besar lapangan umum yang digunakan untuk pemanah laki, sedangkan 30, 40, 60, 70 meter adalah jarak besar lapangan umum yang digunakan untuk pemanah perempuan. Ya, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan dalam perkataan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton presentasi mengenai sarana prasarana panahan. Saya akhiri, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.